once again, we come into your presence with expectancy in our hearts. God, we know you're going to bless us. So we lift our hands in the sanctuary and we give you glory and honor and praise. Come on, come on. We lift our hands in the sanctuary. We lift our hands to give you the glory. We lift our hands to give you the praise. And we will praise you for the rest of our days. Yes, yes. We will praise you for the rest of our days. We lift our hands. We lift our hands in the sanctuary. We lift our hands. We lift our hands to give you the glory. We lift our hands. We lift our hands to give you the praise. And we will praise you for the rest of our days. Yes, yes. We will praise you for the rest of our days. Come on, lift those hands in his presence. And if you love him, open up your mouth and glorify him. Let's take it a little higher. We clap our hands in the sanctuary. We clap our hands to give you the glory. Puji Tuhan, selamat malam, selamat kita bertemu, kita berkumpul dalam kasih kemurahan Tuhan. Kita malam hari ini akan menyatukan hati kita masuk hadirat Tuhan, kita angkat pujian. Ku masuk, saat ku masuk hadirat. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk, masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, siapa kita semua bangkit berdiri. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Kami bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik.
untuk membuka ibadah kita malam hari. Tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Patutlah kami datang bersyukur kepada-Mu pada malam hari ini Tuhan. Karena di mana kami pada saat ini kami masih boleh berada, kami masih boleh berkumpul satu dengan yang lain Tuhan. Itu hanya karena pertolongan Tuhan, itu hanya karena kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tidak ada yang dapat kami balaskan kepada-Mu atas segala kasih dan pertolongan Tuhan. Selain kami datang mempersembahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami lanjut dalam ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Mulai dari awal hingga selesainya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang akan memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini Tuhan, pimpin mereka, tibakan mereka dengan selamat. Biarlah kami sama-sama untuk menaikkan pujian kami kepada-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap melanjutkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk sidang jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan malam hari ini. Ibu Gembala bersama Bapak Wakil Gembala mempercayakan kembali pelayanan kepada saya malam hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kita akan rasakan hadirat Tuhan. Kita terima sukacita surga. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Cuma sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Kekuatanku, haleluya.
kita pulang membawa sukacita yang daripada Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar. Haleluya. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar. Maha besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Kuasa Tuhan dahsyat bagi kita di segala keadaan. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami
syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita semua bangkitkan berdiri. Kiranya pujian kita menjadi persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Malam hari ini hanya pujian syukur kita yang dapat kita persembahkan bagi Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang luar biasa menyertai perjalanan hidup kita hingga saat malam hari ini. Kekuatan kita hanya dari Tuhan. Keberadaan kita semua karena Tuhan. Kita akan diberkati Tuhan dengan kebenaran firman-Nya malam hari ini. Kita merendahkan diri kepada Tuhan. Terima firman Tuhan malam hari ini. Kita angkat pujian. Haleluya. tiada pernah ku ragukan Amin. Kami tidak meragukan Engkau. kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Kita akan pujian. Amin. Ku ragu, Amin. Kami tidak meragukan Engkau Tuhan.
Yesus sertaku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah menolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya. Haleluya Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Malam hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan kami bersyukur kepada Tuhan, oleh karena kasih dan kebaikan-Mu lah kami boleh ada malam hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, anak-Mu yang sudah memimpin kami dalam puji-pujian. Kiranya Tuhan Engkau pakai lebih dahsyat lagi di dalam melayani akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan khusus Tuhan turunkan atas hamba-Mu, sehingga hamba-Mu berkata-kata seturut kebenaran daripada firman-Mu Bapa. Bahkan setiap kami yang mendengar Tuhan, biarlah Engkau kuasai hati pikiran kami, sehingga kami akan tujukan kepada kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami layak di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, siaplah kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pekerjaan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita kembali berkumpul bersama-sama beribadah pada malam ini. Saya berterima kasih kepada gembala di tempat ini yang telah mempercayakan kami pada malam ini untuk menyampaikan firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama-sama. Puji Tuhan, mari segera kita akan membuka kebenaran firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama. Saya ambil dalam Matius pasal 5 khotbah Tuhan Yesus di bukit. Matius pasal 5, kita baca satu ayat yang ketiga. Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Kalau kita sudah dapat, mari kita berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Saya baca dan Bapak Ibu boleh mengikuti di Alkitabnya masing-masing. Berbunyi sebagai berikut. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Sekali lagi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau berbicara
soal miskin, tentu tidak ada orang yang berkenan atau menyukai ungkapan itu. Kenapa setiap manusia, mulai dari anak-anak sekolah, dari dasar sampai ke perguruan tinggi sebatas kemampuannya, karena ingin supaya bisa bekerja dengan baik dalam kehidupannya, dia bisa mendapat pekerjaan untuk kebutuhan hidup, baik pribadi dalam rumah tangga. Bahkan begitu banyak orang yang telah berusaha untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan apapun yang bisa dikerjakan untuk mendapatkan kebutuhan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa tidak ada orang yang menghendaki kalau dikatakan miskin. Tetapi dalam pembacaan kita pada malam ini, dalam khotbah Tuhan Yesus, dia katakan berbahagialah orang yang miskin. Berbahagialah orang yang miskin karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Ungkapan miskin di sini, Yesus memakai beberapa susunan kata miskin. Ada orang yang miskin tetapi masih punya pengharapan. Artinya mungkin kehidupannya masih ada sesuatu yang bisa diharapkan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan ada juga yang miskin yang memang sudah sangat terbatas. Dan yang terakhir, betul-betul dikatakan miskin tidak punya pengharapan. Sudah tidak ada sesuatu yang diharapkan. Sehingga karena sudah tidak ada sesuatu yang diharapkan, maka dia hanya menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada orang yang diharapkan. Karena sudah tidak mempunyai pengharapan lain untuk dia bisa hidup, maka dia hanya berserah sungguh, dia hanya menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada orang yang diharapkan. Dan inilah yang telah dimaksud oleh Tuhan Yesus. Sehingga dikatakan bahwa berbahagialah orang yang miskin, karena mereka yang akan mendapat kerajaan surga. Kerajaan surga itu berbicara tentang sukacita, berbicara tentang damai sejahtera dan keselamatan. Kenapa dikatakan berbahagia? Karena memiliki suatu pengharapan. Pengharapan bahwa ada pertolongan, ada kelepasan, ada jalan keluar, dan ada. Sehingga dikatakan berbahagia. Orang yang bersukacita, orang yang berbahagia adalah orang yang mendapat pertolongan, orang yang telah mendapat kebaikan. Dan itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di dalam khotbahnya. Ada begitu banyak orang yang sudah merasa cukup di dalam kehidupannya, sehingga tidak membutuhkan lagi persekutuan, tidak membutuhkan lagi Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Suatu saat saya ada bekerja di dalam satu perusahaan waktu saya masih anak muda. Perusahaan itu memang dipimpin oleh orang Kristen. Dan karyawannya juga 50% orang Kristen.
Tetapi setiap hari Minggu tidak ada dibilang hari Minggu kita harus beribadah. Ya. Kita harus mencari Tuhan. Padahal pimpinan perusahaan itu ada 2 perusahaan waktu itu saya tempati. Semua orang Kristen dipimpin oleh orang Kristen. Tetapi tidak pernah berbicara soal kalau hari Minggu kita mau beribadah dulu baru bekerja. Kenapa? Saya pikir bahwa mungkin karena mereka ini sudah punya pengharapan yang lebih besar, sudah punya uang yang cukup, sehingga tidak perlu lagi Tuhan untuk menolong. Tidak perlu lagi mencari penolong yang akan memberkati mereka dalam pekerjaan, memberkati usaha, sehingga mereka tidak ada lagi ibadah. Waktu itu saya merasa bagaimana, saya tidak enak karena kebetulan saya ada di perusahaan itu, sehingga dalam sepanjang 1 tahun saya ikut di perusahaan itu, saya sebagai anak-anak Tuhan yang memang sudah dididik dari tempat ini, saya bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab untuk harus mengarahkan anak-anak Tuhan yang bekerja di perusahaan. Jadi setiap minggu itu saya katakan, sebelum kita beraktivitas atau bekerja, kita harus ibadah dulu. Jam 7, 1 jam, dan jam 8 kita harus bekerja. Jadi sepanjang 1 tahun itu saya laksanakan. Saya merasa begitu sedih melihat orang-orang percaya yang begitu banyak, ribuan, tetapi tidak membutuhkan lagi Tuhan untuk menolong mereka. Mereka tidak merasa miskin lagi di hadapan Tuhan. Mereka merasa cukup, merasa puas atas pekerjaan dan usaha-usaha mereka, sehingga tidak mencari Tuhan. Tuhan katakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Mereka lah yang akan memiliki kehidupan. Kenapa berbahagia? Karena ada Tuhan akan memberikan pertolongan, Tuhan akan memberikan kehidupan. Sehingga anak-anak Tuhan itu selalu bersukacita, selalu ada semangat, ada kebahagiaan dalam hidupnya. Sebab ada pertolongan. Tentu ada di balik daripada kebenaran atau ungkapan Tuhan Yesus tentang kebahagiaan orang-orang percaya. Karena akan ada pertolongan, ada pertolongan Tuhan di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya, sehingga tidak membuat anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya tidak takut, tidak khawatir di dalam kehidupannya. Kita baca di dalam Mazmur 72 ayat yang ke-12 dan 13, di sini dikatakan, sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Luar biasa. Kalau kita selalu merasa membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita, sekalipun dalam kehidupan kita sebagai manusia punya kebutuhan hidup sehari-hari cukup, tetapi terus kita memiliki kesukaan, kerinduan untuk mencari Tuhan. Ada jaminan-jaminan kehidupan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan orang-orang yang membutuhkan Dia, yang selalu
berusaha untuk mencari Dia. Di dalam Mazmur 72 ini ayat ke-12 dikatakan, sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ada kelepasan dalam perjalanan hidup kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita tidak terlepas dari berbagai kesulitan-kesulitan hidup. Ada banyak hal, pergumulan-pergumulan hidup yang kita alami, yang kita hadapi. Tetapi kalau kita selalu datang kepada Tuhan, kita selalu membawa hidup kita kepada Tuhan, kita mengakui bahwa kita tidak mampu, kita tidak berdaya, kita tidak memiliki kekuatan, sehingga kita selalu datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam pembacaan atau pemazmur ungkapkan bahwa Allah, Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Dalam perjalanan hidup kita, kita selalu berseru, kita selalu meminta, kita selalu berdoa. Kenapa kita selalu berdoa kepada Tuhan? Karena kita menyadari bahwa kita ini tidak mampu. Kita menyadari bahwa kita orang yang terbatas. Kita tidak mampu untuk menyelesaikan segala pergumulan hidup kita. Kita tidak mampu untuk melewati badai-badai kehidupan kita. Sehingga kita datang kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa Ia mendengarkan sebuah teriakan orang meminta tolong. Sungguh membahagiakan kalau kita minta tolong, kita berteriak minta tolong, lalu ada orang yang datang untuk memberikan pertolongan. Menyenangkan hati kita dalam menghadapi sesuatu masalah, persoalan. Kita meminta tolong, lalu orang segera datang menolong kita. Apalagi Tuhan. Kalau saudara-saudara, sesama kita bisa menolong juga dengan keterbatasan yang ada. Sesama kita manusia bisa menolong, tetapi juga sebatas kemampuannya. Tetapi kalau Allah kita, Allah yang mendengarkan doa-doa kita, Allah mendengarkan teriakan-teriakan kita untuk melepaskan kita dari pergumulan hidup kita, Dia akan menolong dengan tuntas setiap pergumulan hidup kita. Betapa indahnya kalau kita selalu datang kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan. Merasa miskin itu berarti kita selalu merasa tidak mampu, tidak punya pengharapan lagi, dan kita hanya mengandalkan Tuhan. Dan itulah sebabnya firman Tuhan katakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang selalu menaruh harap kepada Tuhan. Diberkati berarti ada pertolongan, ada jalan keluar, ada kemenangan. Sebab Ia melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong. Artinya bahwa hanya Tuhanlah penolong kita yang tidak terbatas. Dia adalah Tuhan kita, Dia adalah Allah kita, penolong yang tidak terbatas, yang tidak dibatasi oleh tempat dan tidak dibatasi oleh waktu. Kalau saya ditami-tami minta tolong, saya menyebut hamba Tuhan di tempat ini dalam doa saya, pasti Dia tidak dengar karena saya jauh 100 lebih kilo dari tempat ini ke Tamtambing. Ya. Tetapi kalau saya berteriak kepada Tuhan, Dia pasti mendengarkan, karena Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang mendengarkan di mana-mana umatnya, di mana-mana anak-anaknya, orang-orang yang berharap dan bersandar sepenuhnya kepada Dia. Dia mendengarkan karena Dia adalah Allah yang maha kuasa.
dia datang untuk memberikan pertolongan. Sesama kita terbatas untuk datang mendengarkan dan memberikan pertolongan. Tetapi Allah kita, Allah yang kita sembah, Allah yang telah memanggil saudara-saudara dan saya, yang dimana pada malam ini kita boleh beribadah. Dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah penolong kita, Allah yang memberikan jalan keluar dalam berbagai pergumulan hidup kita. Ayat ke-13 dikatakan, ia sayang kepada orang lemah dan orang yang miskin. Ia menyayangi saudara-saudara dan saya. Tentu kalau ia menyayangi, ia sayang kepada kita, perhatiannya tetap ada pada saudara-saudara dan saya. Luar biasa kalau kita percaya kepada Tuhan. Ya. Luar biasa kalau kita selalu berserah kepada Tuhan, karena Tuhan itu memperhatikan saudara-saudara dan saya. Pemazmur katakan, ia sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ya. Tapi ada di kampung, di tempat saya, dia katakan begini, biar saya miskin. Karena ternyata bahwa Alkitab katakan berbahagialah orang yang miskin. Pemahamannya salah, pengertiannya salah. Ya. Tentang miskin di hadapan Tuhan. Ya. Dia pikir kalau kita miskin itu tidak memikirkan segala-galanya. Kenapa pemazmur pernah katakan bahwa di dalam doanya, Tuhan jangan berikan kami kemiskinan. Kenapa? Kalau kita miskin pasti memikirkan sesuatu yang salah, dosa. Banyak orang merampok, banyak orang mencuri. Kenapa? Karena tidak ada. Jadi salah pemahaman, salah pengertian. Yang dimaksud Tuhan miskin artinya memiliki suatu pengharapan di hadapan Tuhan. Yang mengakui bahwa kita ini tidak mampu. Kita ini tidak memiliki kekuatan. Dan pemazmur katakan bahwa Tuhan menyayangi orang yang lemah, orang yang miskin. Yang selalu berharap dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Yang berikut, itu orang yang miskin. Di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14 dikatakan begini. Bagian B, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Yang hatinya melekat. Orang yang miskin itu, orang yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan itu, hatinya selalu tertuju kepada Tuhan. Dia selalu mendekat kepada Tuhan. Pemazmur katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi orang yang menyerahkan hidupnya itu, yang merasa tidak mampu, yang merasa tidak berdaya, yang selalu berharap kepada Tuhan, hatinya itu selalu melekat kepada Tuhan. Jadi kita selalu melekat kepada Tuhan. Orang yang selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan, hatinya tidak jauh daripada Tuhan. Hatinya tidak melayang-layang, tidak memikirkan hal-hal yang lain, tetapi dia hanya selalu ada dekat kepada Tuhan. Sehingga di sini dikatakan, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, karena ia mengenal namaku. Nama yang ajaib, nama yang luar biasa, nama yang memberikan kemenangan, nama yang memberikan keselamatan. Ia meluputkan. Di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini, ada begitu banyak berita yang kita dengarkan,
Ia menakut-nakutkan orang-orang yang ada di muka bumi ini. Tetapi Alkitab katakan bahwa ia akan meluputkan, dia akan membentenginya. Orang yang mengenal Tuhan dan selalu melekat selalu hatinya melekat kepada Tuhan, ada perlindungan. Di dalam pujian kita tadi dikatakan sekalipun di sisi kita ribu berapa ya, di sisi kita ada sesuatu yang menakutkan di kiri kanan kita. Tetapi kita tidak perlu goyah, kita tidak perlu takut. Kenapa? Kita memiliki Allah yang sanggup memberikan pertolongan. Seluruh dunia, keadaan sekarang ini di seluruh dunia begitu banyak menakutkan. Di daerah kita Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat ada begitu banyak persoalan yang menakutkan. Banjir, gempa dan lain sebagainya. Tetapi kita tetap memiliki suatu pengharapan, suatu keyakinan, suatu kekuatan. Karena kita ini adalah orang-orang yang percaya sungguh kepada Tuhan. Hati kita itu hanya tertuju kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan dan Dia yang akan membentengi kita. Ayat ke-15 dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakannya. Luar biasa. Ya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Seperti dalam Mazmur 72 tadi. Ya. Bila kita berseru, ia akan memberikan jawaban. Suatu hal yang kembali kepada pembacaan kita, membahagiakan. Berbahagialah orang yang miskin, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Mereka lah yang mempunyai keselamatan. Ada kebahagiaan dalam kehidupan setiap orang percaya, karena ada Allah yang selalu menyertai, melindungi, meluputkan dan membentengi kehidupannya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dia dan memuliakannya. Ya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku yang kekasih. Saya percaya kalau malam ini kita boleh ada bersama-sama pada malam ini beribadah. Saya percaya bahwa berarti kita merasa membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita merasa miskin di hadapan Tuhan. Kita membutuhkan Dia. Sekalipun kita hidup di tengah dunia ini, ada Allah mempercayakan sesuatu bisa kita kerjakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi kita akui bahwa segala sesuatu yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita itu adalah kasih anugerah Tuhan. Dalam pembacaan di dalam Mazmur tadi dikatakan bahwa karena Ia menyayangi kita, Ia memberkati kita. Nah, olehnya itu dari kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan kembali mengarahkan kehidupan kita, kembali mengingatkan kepada kita dan menguatkan kehidupan kita bersama-sama. Bagaimana pentingnya kita harus selalu datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita karena ada pertolongan, ada perlindungan, ada keselamatan, panjang umur diberikan oleh Tuhan. Tuhan luar biasa kepada kita. Tuhan itu sangat mengasihi kita, sehingga Ia selalu mengingatkan kepada kita. Kita harus aminkan, kita harus akui. Kenapa Tuhan itu selalu mengingatkan kita dengan kebenaran firman-Nya? Karena Ia mengasihi saudara-saudara dan saya. Karena Ia menyayangi kita. Dia tidak mau kalau kita jauh daripada Dia. Dia tidak mau kalau kita lepas dari Dia. Karena kita ini adalah umat-umatnya. Dia mau selalu menyatakan kuasanya, pertolongannya,
untuk membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Membuat kita semakin tahu bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Kenapa bangsa Israel dalam perjalanannya keluar dari tanah Mesir ke negeri perjanjian, Allah banyak melakukan mujizat-mujizat. Tujuannya supaya orang Israel itu semakin memahami bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup, Allah penolong kita yang tidak pernah terbatas dengan segala keadaan. Yang seharusnya membuat orang Israel itu semakin dekat kepada Tuhan. Yang seharusnya membuat mereka itu semakin takut dan menghormati Tuhan. Dan beribadah kepada Tuhan. Tetapi ternyata bahwa orang Israel pada zaman itu, Alkitab katakan bahwa mereka tegar tengkuk. Tidak memahami sesungguhnya. Tidak mengerti apa yang telah dilakukan oleh Allah dengan luar biasa. Sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Orang luar saja yang melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu membuat mereka takut. Mungkinkah itu bisa terjadi? Bangsa Israel bisa berjalan di tanah kering melalui laut dan seterusnya dalam perjalanan bangsa Israel. Tetapi mereka tidak memelihara apa yang Allah sudah kerjakan dalam hidup mereka. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada malam ini kembali kita diingatkan betapa indahnya kalau kita selalu dekat kepada Tuhan, selalu tidak merasa cukup, merasa membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita, selalu merasa tidak memiliki sesuatu, sehingga kita selalu berusaha untuk mencari, berusaha untuk mendapatkannya. Orang yang miskin itu selalu berusaha untuk mendapatkan, berusaha untuk mencari dan mendapatkannya. Dan itulah cara yang Allah inginkan dalam kehidupan kita, supaya di dalam usaha kita, di dalam pengharapan kita kepada Tuhan, Allah akan menunjukkan segala kebaikannya. Allah akan menunjukkan kemahakuasaannya untuk membuat kita semakin teguh, semakin kuat di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah menolong kita, menyelamatkan kita. Tuhan Yesus mau supaya keselamatan yang Dia sudah berikan kepada kita terus pertahankan dalam hidup kita. Kita terus pelihara dalam hidup kita di dalam kesetiaan dan ketekunan sampai Tuhan Yesus menjemput kita bersama-sama. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan singkat yang kita dengarkan bersama pada malam ini. Kiranya menjadi berkat, menjadi kekuatan kepada kita bersama-sama, supaya dalam kehidupan kita belajar untuk terus berharap dan mengandalkan Tuhan. Karena Dialah Tuhan Allah kita, Allah penolong yang tidak terbatas dan tidak pernah lalai untuk menyatakan pertolongannya. Tuhan memberkati, dan selanjutnya salah kembalikan kepada Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Jadi kalau keluar kita kembali ke rumah kita, mari kita jual harta kita, kekayaan kita. Sebab Alkitab katakan berbahagialah orang yang miskin. Jangan ya, jangan. Jangan keluar dari tempat ini pulang, Juan berhenti jadi polisi. Saudara yang bekerja, tinggalkan pekerjaan. Saudara yang berusaha, tinggalkan usaha saudara. Itu pemahaman yang sempat disinggung tadi Bapak Pendeta. Karena ada orang-orang yang berpikir miskin ternyata
baik. Sebab Alkitab katakan berbahagialah orang yang miskin. Itu pemahaman konsep yang salah. Miskin, Tuhan ajarkan kita bagaimana orang-orang itu berbahagia karena mereka akan menaruh pengharapan mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Miskin bukan berarti tidak punya uang, tidak punya harta, kekayaan. Kita semua tidak ada yang miskin di sini. Kita semiskin-miskinnya masih terbatas mungkin kita, tapi kita masih punya pakaian. Kita masih punya makanan untuk kita makan. Kita masih punya tabungan meskipun mungkin sedikit. Tapi Alkitab katakan bukan miskin yang itu. Dalam artian orang yang miskin dia akan menaruh, sekali lagi, dia akan berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, mereka itu adalah orang yang berbahagia. Dan mereka itulah yang akan mempunyai kerajaan sorga. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Pendeta John Popanda yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan ini bagi kita malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Nyanyikan pujian Tuhan, Kaulah pengharapanku. Hanya Tuhanlah yang menjadi tempat pengharapan. Jangan menaruh pengharapanmu kepada kekayaan. Jangan menaruh pengharapanmu kepada pekerjaan. Tapi taruhlah pengharapan saya, taruhlah pengharapan kita semua kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhanlah yang mempunyai segala-galanya. Apa yang ada pada kita hanya titipan Tuhan. Kita datang kosong, kita pun akan kembali dengan kosong. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapan. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Kaulah pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, Ini doa kami Tuhan. percaya Ini hanya pernyataan kami kepadamu. kepadamu. Hanya Kaulah tempat pengharapan kami Tuhan.
kepadamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau terus berharap kepadamu Tuhan. Kami mau terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami mau terus berserah hanya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Aku berserah. Haleluya. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku terus nyanyikan pujian ini. Aku berserah, aku berserah, oh aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah. Haleluya. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah. Oh haleluya. Aku pada Yesus Juru Selamat. Aku menyadari akan keterbatasan kami, bahwa kami ada sampai malam hari ini. Tidak ada apa-apanya dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak ada apa-apanya kalau Tuhan tidak bersama-sama dengan kami.
Kalau Tuhan tidak menyertai kami, kalau Tuhan tidak memberkati kami, Bapak, kami bukan apa-apa dan kami bukan siapa-siapa. Semua yang ada pada kami itu adalah titipan daripada Tuhan. Kepercayaan Tuhan pada kami, Bapak. Kami tidak mau sombong, kami tidak mau angkuh, kami tidak mau bersikap egois, mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan hikmat kami manusia. Kami hanya mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengajaran firman-Mu yang datang kepada kami malam ini. Bahwa berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang akan mempunyai kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini Bapa. Materaikan, tanamkan dalam hati kami supaya kami terus berharap. Supaya kami terus mengandalkan Tuhan. Supaya kami terus berserah kepada Tuhan. Bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya pertolongan kami. Tuhanlah satu-satunya yang sanggup untuk melepaskan kami. Yang sanggup untuk meluputkan kami dari segala pergumulan kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Berkati dalam pelayanan, berkati dalam rumah tangga. Tuhan kiranya akan menolong terus memakai hamba-Mu. Dalam pelayanan di GPDI Tambing-Tambing, Tuhan kiranya akan memberkati keluarga dan jemaat yang dilayani. Mereka terus bertumbuh dalam kasih dan anugerah daripada Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan. Pun untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di daerah sekitar Tambing-Tambing Karaman. Terima kasih Tuhan melalui pelayanan hamba-Mu. Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan. Tuhan diagungkan. Semua kami yang menghampiri Tuhan malam hari ini. Tuhan mengenal setiap kami Bapa. Dari orang tua, pemuda remaja, anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati kami semua. Tuhan mengenal kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Apapun pergumulan mereka saat ini Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, Engkaulah yang menjadi tempat pengharapan mereka. Yang sakit malam hari ini disembuhkan oleh Tuhan. Yang lemah diberi kekuatan di dalam nama Yesus. Yang susah diberi penghiburan oleh Tuhan. Yang hilang pengharapan dikembalikan pengharapan mereka kepada Tuhan. Yang dalam beban berat apapun Tuhan memberi kelegaan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berkati mereka semua yang menghampiri Tuhan. Baik yang hadir dalam ibadah secara onsite di tempat ini. Maupun yang mengikuti ibadah ini secara online dalam nama Yesus. Berkat sorga, berkat Allah pun menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami ini Bapa. Berkati provinsi Sulawesi Barat. Berkati kabupaten kota Mamuju ini. Di mana kami berada Tuhan. Kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami. Sebab itu kami berkati negeri kami ini. Biarlah damai sejahtera, sukacita Tuhan menjadi bagian negeri kami. Kota yang dimana kami boleh berdiam. Tuhan berkati semua usaha mata pencaharian, sumber daya alam, sumber daya mineral, sumber daya ekonomi, sumber daya manusia diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kota ini di mana kami berada menjadi kota kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap jiwa-jiwa yang ada Tuhan, kami berdoa. Masih banyak orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Masih banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Sebab itu Tuhan bawa kami, utus kami dalam Tuhan pekerjaan kami. Dalam Tuhan bidang usaha yang Tuhan percayakan bagi kami dimanapun. Pakai kami untuk menjadi terang Tuhan. Pakai kami semua untuk menjadi garam Tuhan. Untuk membawa dampak, pengaruh yang positif bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga mereka, orang-orang yang belum percaya itu, mereka akan melihat Kristus lewat tindakan kami. Lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami. Dan Tuhan yang akan dimuliakan di
di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, lanjutkan ibadah kami dengan bawa korban persembahan kami. Biarlah Tuhan akan memberkati tangan-tangan yang memberi apa yang kami berikan, kami korbankan. Tidak akan menjadi kekurangan bagi kami. Tapi Tuhan akan membukakan pintu sorgamu, langitmu untuk terus mencurahkan berkatmu ke atas kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami kepadamu. Sempurnakan dan dengar jawab setiap pergumulan kami, doa-doa kami. Karena semuanya kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan membawa korban persembahan kita. Kita angkat pujian yang berkata, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Kasih setianya
kegiatan kita sepanjang minggu. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Rabu pukul 6:30 malam, kebaktian rumah tangga di keluarga Aris Redi. Pemimpin pujian Saudara Julius. Hari Jumat pukul 6:30 malam, persekutuan doa. Dan pukul 7:30 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Sabtu pukul 6:30 malam, latihan ibadah raya kedua. Hari Minggu pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayanan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Bapak Musa 1. Musik Elsha, Gideon, Wita, dan Stefan. Singers Bapak Bedi, Bapak Aris Redi, dan Bapak Otniel Amba. Rebana, Ein, Vena, dan Reren. Multimedia, tim multimedia. Kolektan Ibu Yosepina Redi dan Ibu Derviana Yepma. Aser, Bapak dan Ibu Binton Sihombing. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Olive Siboya. Musik Gusti, Tria, Juan, dan Stefan. Singers Saudara Immanuel, Saudari Indri Sondak, dan Saudari Ein Ismai. Rebana, Vanessa, Mora, dan Tere. Multimedia, tim multimedia. Kolektan Saudara Novito dan Saudara Brian Yedija. Aser, Bapak dan Ibu Daniel Siahaan. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Oleh darah anak domba. Katakan dengan iman, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan sepekan untuk tambahan. Yang pertama, minggu depan kita akan jalankan ekstra kolekte. Ada himbauan dari majelis daerah sehubungan dengan pelaksanaan HUT Hari Ulang Tahun Gereja yang ke-102 tahun untuk seluruh Indonesia dan luar negeri, GPDI 102 tahun. Dan saya lupa untuk masuk di Sulawesi Barat itu mungkin 70 tahun lebih. Jadi akan dilaksanakan di Kabupaten Mamasa pada bulan 5. Itu ucapan syukurnya. Sebab itu dalam 4 bulan secara berturut-turut, dalam minggu depan untuk bulan 2 ini, 6 minggu depan itu adalah minggu terakhir. Jadi untuk yang Tangguh Merah itu ada ekstra kolekte untuk pelaksanaan hari ulang tahun, perayaan hari ulang tahun gereja. Dan di bulan ketiga, bulan 4 dan bulan 5 itu kita laksanakan di minggu kedua. Selanjutnya pada tanggal 15 Maret
kita akan kedatangan tamu. Ya, mungkin sebagian besar kita tentunya sudah tahu orangnya ya. Namanya Pendeta Stephen Tong. Ya, di Pendeta Stephen Tong akan datang di Kota Mamuju tanggal 15, tanggal 14 itu di Mamasa. Di Mamasa. Mereka akan mengadakan kebaktian kebangunan rohani. Tempat kami panitia masih bergumul. Kalau Tuhan buka jalan, stadion kita akan gunakan karena kita target yang akan hadir itu 5.000 orang, 5.000 umat. Ya. Jadi stadion kita akan gunakan. Kalau stadion sudah diizinkan pemakaiannya, penggunaannya. Karena sekarang masih dalam tahap penyelesaian perbaikan. Doakan supaya kegiatan ini boleh berjalan terlaksana untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ya, tanggal 15 Maret beliau Bapak Pendeta Stephen Tong bersama dengan tim akan datang ke Mamuju dan tanggal 14 itu di Mamasa, Sulawesi Barat, 2 tempat ini. Kita dukung dalam doa supaya Tuhan memberkati kegiatan ini, acara ini. Saya katakan ini adalah pesta akbar tentunya. Akan membawa masyarakat, khususnya umat Kristen, bukan cuma dalam kota Mamuju ini, karena target kami sampai di daerah Bonehau, Kalumpang, juga kami akan undang. Ya. Jadi ini adalah kegiatan besar, jadi tentunya membutuhkan juga dana yang besar. Tapi saya percaya bahwa kalau pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan akan membela, Tuhan akan buka jalan semua yang dibutuhkan oleh panitia, termasuk dana. Untuk pemuda remaja, kita akan kembali mulaikan ibadah perdana pemuda remaja itu nanti di awal bulan Maret. Hari Sabtu. Ya, setelah COVID-19 ya, kurang lebih 2 tahun ini, lebih 2 tahun kita tiadakan ibadah pemuda. Tuhan tolong pada bulan 3 minggu pertama akan dilaksanakan ibadah perdana dan selanjutnya sampai Tuhan datang. Ibadah ini kita akan lanjutkan terus. Puji Tuhan. Untuk itu saya himbau kepada pengurus pemuda supaya segera mengadakan pertemuan rapat untuk semua hal-hal teknis bisa dilakukan sebelum kita mengadakan ibadah perdana, ibadah pemuda, bahkan ibadah-ibadah yang lain. Untuk minggu ini kita sudah mulaikan ibadah kebaktian rumah tangga, dan minggu-minggu selanjutnya beberapa bulan ke depan sudah ada jadwal-jadwal semuanya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat mengikuti semua kegiatan-kegiatan ini dengan baik, dan Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita semua yang hadir malam hari ini. Tuhan memberkati Bapak Pendeta John Popanda yang sudah melayani kita dalam kebenaran firman Tuhan. Salam hormat untuk keluarga dan seluruh jemaat yang dilayani di GPDI Tambing-Tambing di Karama. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Doa berkat akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Kau Allah yang kudus. Haleluya. Kita
Bapa yang sudah memberkati ibadah kami malam hari ini. Kiranya setiap umat-Mu yang datang kembali dengan sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Seluruh kegiatan yang kami hadapi, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Jadilah semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta John Popanda, sekeluarga dalam pelayanan di Tambing-Tambing dan sekitarnya. Tuhan yang menempatkan mereka di sana, kami percaya penyertaan Tuhan yang sempurna, pembelaan Tuhan akan nyata, jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Seberapa umat-Mu yang telah menghampiri Tuhan malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar kami akhiri ibadah ini, kami percaya Tuhan menyempurnakan umat-Mu yang telah meletakkan korban persembahan, bahkan mungkin ada yang mengembalikan milik-Mu, dilipat gandakan oleh Tuhan apa yang sisa pada mereka, sehingga tidak akan merasa kekurangan, tapi kelimpahan menjadi milik dan bahagian mereka. Diberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus akan tetap menyertai kita terus dari saat ini kekal selama-lamanya. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.